Lego pernah nyaris bangkrut. Banyaknya produk yang nggak kejual, biaya yang membengkak, dan perubahan minat anak-anak ke video games membuat Lego terpuruk. Kemudian, Lego melakukan transformasi yang dramatik. Semua anggota keluarga Christiansen, sang pendiri, dikeluarkan dari manajemen perusahaan. Posisi CEO diganti oleh anak muda berusia 35 tahun yang baru 3 tahun bergabung di Lego. Hasilnya luar biasa. Bukan hanya bisa untung besar, namun Lego menikmati rata-rata pertumbuhan tahunan hingga 32,9%. Gimana itu caranya dan apa yang dilakukan oleh anak muda itu? Yuk, kita cari tahu. Kisah Lego bermula dari Billund, sebuah kota kecil di Denmark. Disitulah pada tahun 1932, tukang kayu bernama Ole Kirk Christiansen menciptakan mainan berbahan balok-balok kayu. Dengan memanfaatkan potongan-potongan kayu kecil itulah, Christiansen mengajak anak-anak berimajinasi membuat bangunan apapun sesuka hatinya. Mainan itu diberi nama Lego, berasal dari kata leg god, yang berarti bermainlah dengan sebaik-baiknya. Mulai tahun 1949, Lego berubah menjadi balok-balok kecil berbahan plastik. Fungsinya sama, kumpulan balok-balok plastik itu bisa disusun menjadi bentuk apapun. Kumpulan kotak-kotak plastik itu menjadi kanvas bagi kreativitas anak-anak tanpa batas. Kreativitas memang tidak terbatas. Itulah sebabnya belakangan Lego bisa dibentuk jadi apapun untuk semakin memanjakan imajinasi anak-anak. Muncullah kemudian seri produk seperti Lego Technic, Castle, dan juga Space. Semua itu membuat Lego bisa merajai pasar mainan sampai di awal tahun 2000-an. Tapi sayangnya, dunia tidak memiliki keabadian. Memasuki milenium kedua, perlahan tapi pasti, video games mulai menggusur mainan klasik anak-anak. Lego pun terpinggirkan. Tentu ini membuat bisnis Lego yang dinahkodai Kirk Christiansen jadi goyah. Lantas, mereka menyiasati perubahan pasar. Mereka melakukan diversifikasi produk dan juga area bisnis. Tapi semua upaya itu ternyata tidak kunjung menyelamatkan Lego. Sebagian besarnya justru malah jadi bumerang yang melemahkan sendi-sendi bisnis Lego. Misalnya seperti Legoland yang nyatanya pengelolaan taman impian bermain anak-anak itu cuma menguras kantong perusahaan. Nggak heran kalau Lego jadi terus merugi, padahal selama 66 tahun sejak didirikannya, mereka nggak pernah mengalami itu. Bahkan pada tahun 2003, Lego mencatatkan utang 800 juta US dollar setara 12,4 triliun rupiah dan penurunan penjualan Lego sampai 30%. Lego terancam bangkrut. Lalu bagaimana mereka bisa selamat? Lego melakukan transformasi besar-besaran. Mereka mulai dengan memotong garis keluarga di pucuk pimpinan perusahaan. Kirk Christiansen menyerahkan kursi kepemimpinan kepada Jørgen Vig Knudstorp yang menjadi CEO pertama di luar garis keturunan Christiansen, sang pendiri Lego. Ini sebuah perjudian nasib yang berani, karena selain umurnya baru 35 tahun, Knudstorp juga baru 3 tahun bergabung di Lego. Meskipun masih muda, ternyata Knudstorp bervisi tajam. Dia meninjau ulang semua aspek di perusahaan. Dan ketika itulah dia melihat bahwa Lego sudah memberikan ruang inovasi yang sangat luas bagi tim pengembangan produk. Tapi malangnya, tidak semua inovasi mendatangkan keuntungan. Yang terjadi justru banyak inefisiensi, mulai dari proses pembelian bahan, perencanaan produksi, sampai ke distribusi. Jadi di Lego, kreativitas bukan isu utama. Problemnya ada di proses. Maka pembenahan Lego dimulai Knudstorp dari upaya meningkatkan efisiensi. Hasilnya menakjubkan. Setahun memegang kendali perusahaan, Knudstorp sudah membawa Lego Group kembali meraup untung pada tahun 2005. Dan supaya bisa terus meraih keuntungan, Knudstorp menugaskan manajer logistik, penjualan, IT, dan manufaktur untuk meneruskan langkah-langkah efisiensi operasional. Langkah lain yang dilakukan Knudstorp adalah memperluas platform inti perusahaan yang telah dibuat sebelumnya dengan nama Lego Light. Lego Light adalah sistem informasi yang dibuat untuk menstandarisasi proses, terutama di sektor keuangan dan penjualan. Lego Light berhasil dimanfaatkan untuk menerapkan sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning, ERP. Di tangan Knudstorp, pada tahun 2008, Lego menyatukan berbagai platform HR menjadi satu platform global. Peluasan platform ini membuahkan hasil. Lego pun terus mendulang untung. Padahal ketika itu banyak perusahaan di dunia merintih akibat resesi global.
Pada tahun-tahun berikutnya, Lego berinovasi dalam sistem manajemen produk. Mereka membuat PLM atau Product Life Cycle Management yang bisa mengcover lebih dari 80% kegiatan bisnis Lego. Dengan begitu, bisnis Lego bisa bergerak lebih gesit dan lebih efisien. Tibalah kemudian di bulan Juni 2015, Nutshop akhirnya mengumumkan bahwa perusahaan perlu mengintegrasikan teknologi digital ke dalam strategi bisnisnya. Waktu itu dia mengatakan, strategi digital sebagai entitas terpisah sudah tidak berlaku lagi. Dia memastikan bahwa salah satu dari 4 pilar utama strategi grup Lego adalah mengintegrasikan teknologi digital ke dalam strategi bisnis. Lego menyadari setiap perusahaan perlu mengintegrasikan semua proses bisnisnya. Untuk itulah mereka kemudian membentuk tim khusus yang terdiri dari para pakar di berbagai divisi. Tim ini bekerja untuk menyusun proses kerja yang seragam di semua unit kerja. Mereka rutin bertemu untuk memastikan semua proses kerja, mulai dari penjualan, manufaktur, sampai pengelolaan keuangan, saling terhubung dengan baik. Tim itu juga berbagi pengetahuan dan mengajarkan pemahaman bisnis yang komprehensif kepada semua karyawan. Dan itu membuat seluruh departemen jadi akur, nggak ada lagi ego sektoral. Mereka berkolaborasi seperti saling berbagi data sehingga terjadi proses pengayaan data. Dengan kekayaan data itulah manajemen Lego akhirnya bisa membuat keputusan terbaik untuk meningkatkan efisiensi bisnis. Selain tim pakar, juga dibentuk tim inovasi. Tim ini memimpin langkah-langkah perubahan untuk merespon kemajuan teknologi digital, termasuk mengadopsi teknologi percetakan 3D dan realitas virtual. Lego sadar betul bahwa interaksi anak-anak sekarang dengan internet dan teknologi adalah keniscayaan. Jadi sangat logis kalau mengintegrasikan permainan fisik ke dalam dunia digital. Mereka juga sadar bahwa transformasi digital tidak akan sukses tanpa kolaborasi. Maka kemudian mereka membangun hub di seluruh dunia, mulai dari Amerika, Shanghai, sampai Singapura. Mereka menerapkan konsep ruang kerja yang terbuka. Di dalamnya tidak ada meja kerja pribadi. Setiap orang bisa bekerja di meja yang mana saja selama bisa mengakses internet dan membangun kerjasama tim. Akhirnya di tahun 2016, kolaborasi telah menjadi budaya kerja di Lego. Henrik Amsink, CIO Lego, menekankan bahwa kolaborasi adalah kunci keberhasilan mereka. Dia mengatakan, bagi saya, setiap hari di sini seperti Natal, karena kolaborasi itulah yang membangun dan menjaga konsistensi di perusahaan kita. Lego Group konsisten menerapkan digitalisasi. Mereka terus berkreasi menyatukan mainan fisik dengan dunia digital. Usaha itu dimulai pada tahun 2011 dengan menghadirkan produk Life of George. Ini permainan yang menggabungkan bata Lego dengan aplikasi seluler. Dilanjutkan dengan mengenalkan Lego Fusion pada tahun 2014. Nah, dengan Lego Fusion, anak-anak bisa memindai karya mereka ke dalam game digital. Mainan ini dikembangkan menjadi Lego Dimensions yang bisa menghadirkan karakter dari berbagai franchise terkenal dalam bentuk video game. Kemudian ada Lego Ideas. Ini adalah platform yang bisa dipakai para fans untuk mengusulkan konsep mainan dengan komponen Lego yang ada. Lego Ideas menjadi cara revolusioner Lego dalam berinovasi karena produknya dibuat berdasarkan keinginan pasar. Dari Lego Ideas itulah antara lain muncul Lego Minecraft yang langsung mendapat sambutan luar biasa dari komunitas sampai-sampai server mereka lumpuh saking antusiasnya para fans. Kemudian pada tahun 2017 meluncur Lego Live. Ini adalah platform media sosial bagi anak-anak. Melalui platform ini, para penggemar Lego bisa saling berkomunikasi, sehingga Lego Live menjadi sebuah lingkungan digital yang aman dan sehat bagi anak-anak untuk mengembangkan kreativitasnya. Kreativitas Lego sendiri terus berlanjut. Mereka diantaranya juga menghadirkan aplikasi Lego AR Studio dan Hidden Side. Aplikasi ini membuat interaksi di antara pengguna menjadi lebih hidup. Lego juga berkolaborasi dengan Google untuk membuat proyek Build with Chrome. Pada aplikasi ini, Lego menerjemahkan pesona bangunan batu bata menjadi format virtual. Lalu, para pengguna bisa membuat struktur bangunan di atas peta dunia, sehingga bisa dilihat oleh banyak orang. Supaya bisa lebih menyelami dunia digital, Lego merekrut para eksekutif kompeten, di antaranya Atul Bharadwaj yang diangkat sebagai Chief Digital and Technology Officer. Atul pernah sukses memimpin transformasi digital di Tesco dan MediaMarkt Saturn. Atul kemudian membentuk tim-tim yang fokus pada tugas-tugas tertentu. Ada tim yang membuat dan merawat supaya situs web Lego menjadi situs yang terbaik. Tim yang lain bertugas memindahkan aplikasi ke cloud dan memastikan bahwa proses pengembangan berjalan dengan cepat dan lancar. Terus ada juga tim yang fokusnya mengembangkan basis data seperti data pelanggan yang menjadi inti dari semua inovasi. Selain orang seperti Atul, Lego juga mengundang para ahli teknik.
Sebab anggota tim mereka hanya 30% saja yang engineer, sehingga mereka memerlukan engineer senior. Para pimpinan grup Lego memang sadar betul tentang pentingnya sumber daya manusia sebagai motor penggerak transformasi digital. Apalagi mereka juga sudah mengadopsi budaya kerja baru yang mengutamakan data dalam setiap keputusan, supaya bisa memaksimalkan kemajuan teknologi digital yang terkini. Transformasi digital yang dilakukan sampai ke inti bisnis berhasil mengubah nasib Lego. Pada tahun 2004, Lego masih berkutat dengan kerugian sebesar 1.572 juta Danish krone. Tapi di tahun-tahun berikutnya, Lego sudah bisa menikmati laba bersih dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 32,9%. Wow! Pada tahun 2015, grup Lego berhasil menggeser Ferrari sebagai brand terkuat di dunia. Lego merajai pasar mainan di Eropa dan Asia, serta menduduki posisi ketiga di Amerika Utara. Di tahun itu, untuk pertama kalinya, hasil penjualan mereka bisa menembus 1 miliar US dollar. Bahkan pada tahun 2018, kinerja Lego sangat fantastis. Penjualannya melonjak hampir 2 kali lipat, dengan pendapatan yang mendekati 9 miliar US dollar. Nah, dengan sukses itu, Lego berhasil menyalip 2 kompetitor utamanya, yaitu Mattel dan Hasbro. Terakhir, pada laporan tahun 2022, Lego mengungkapkan pertumbuhan pendapatan mereka yang mencapai 17%. Kecepatan arus perubahan yang muncul pada revolusi digital telah memformat ulang cara kita berinteraksi, belajar, berkembang, dan menjalani hidup secara keseluruhan. Memang kita tidak bisa menolak setiap perubahan yang terjadi. Tetapi kita juga tidak boleh larut begitu saja mengikuti arus perubahan tanpa visi yang jelas, karena jati diri kita bisa terkikis. Dalam hal ini, Lego dengan cerdik berhasil menjaga jati diri. Mereka bahkan berhasil memegang kendali arus perubahan. Mereka sukses memadukan kreativitas dunia nyata dengan pesona digital. Sukses itu tidak cuma membuat mereka bertahan dalam arus perubahan, tetapi juga membuat mereka bisa menari menikmati irama perubahan. Upaya Lego memang bukan sekedar menumpuk teknologi di atas teknologi. Mereka merakit teknologi dengan visi yang jelas, yaitu mengintegrasikan setiap aspek digital ke dalam DNA perusahaan. Setiap inovasi digital ibarat sebuah brick atau bata Lego yang ketika disusun tidak hanya menguatkan struktur, tapi juga menambah nilai estetika. Mereka tidak hanya membangun kekuatan sesaat, melainkan merancang sebuah ekosistem yang lestari, yang bisa membuat mereka beradaptasi dan berkembang bersama zaman. Sukses Lego adalah bukti bahwa membangun bisnis di era digital mirip seperti menyusun potongan bata-bata Lego. Dibutuhkan perencanaan, fleksibilitas, dan kreativitas. Setiap bata yang dipasang harus bisa menahan goncangan pasar, harus relevan dengan tren terkini, dan yang paling penting, harus bisa memikat hati para penggunanya.